Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkurulah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini, yang mana pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, di bulan yang agung ini. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yaitu proses yang amat sangat luar biasa. Karena Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat terbesar para nabi. Hingga mukjizat itu sampai saat ini. Maka Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka Al-Quran itu sebagai peringatan bagi manusia semuanya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam atau bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan bagi petunjuk dan juga pembeda antara hak dan yang batil. Kata kunci antara hak dan yang batil inilah menjadi kata yang utama untuk kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menerima wahyu dua tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit bumi ini berbentuk kitab yang utuh. Dan ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana ayat Al-Quran menyampaikan surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Kemudian diperkuat dalam surat Ad-Dukhan disampaikan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kami langsung yang memberi peringatan kepada mereka. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Ini tahap yang pertama. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam kitab yang utuh dari Lauhil Mahfud ke langit bumi ini. Tahap yang kedua. Bahwa Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yaitu secara bertahap. Dalam surat Al-Isra ayat 6 disampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Al-Quran itu yaitu bertahap, secara bertahap. Nah, yang proses kedua inilah secara bertahap di mana Rasulullah pertama kali menerima wahyu, yaitu ayat yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi proses ini luar biasa. Beliau bertahanus, menangis
merenung di Gua Hira, yang mana Gua Hira ini tempatnya yaitu di Bukit Jabal Nur. Saat itu pada tahun 610 Masehi, beliau menerima wahyu pertama kali disebabkan karena melihat penduduk Mekah melakukan yaitu perilaku jahiliyah. Di antaranya perilaku jahiliyah yaitu menyembah berhala di sekeliling Ka'bah. Sebagaimana yaitu pada zamannya Nabi Ibrahim sama yaitu penuh di sekeliling Ka'bah, yaitu penuh dengan berhala. Kemudian dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dieksekusi oleh Raja Namrud. Hingga saat itu yaitu pada zamannya Nabi Muhammad, sama yaitu berhala di sekeliling Ka'bah penuh sekali. Maka mereka menyembah berhala. Wajar, tahapnya sudah lama, 30 generasi. Kemudian perilaku jahiliyah yang kedua yaitu mereka suka minum khamr. Dan ini menjadi tradisi, menjadi budaya mereka, budaya yang tidak baik. Dan ini adalah perilaku jahiliyah. Yang ketiga, mereka membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Karena mereka malu punya anak perempuan dan seterusnya. Yang keempat, mereka suka berperang antar suku, antar kabilah. Mereka menunjukkan kekuatan jika salah satu sukunya diusik oleh suku yang lain. Inilah di antara perilaku-perilaku jahiliyah penduduk Mekah saat itu. Beliau menangis, bertahanus di Gua Hira, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu di Gua Hira. Tetapi saat itu malaikat Jibril pertama kali turun dalam bentuk yang menakutkan. Hingga Nabi Muhammad sangat amat ketakutan saat itu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Tapi apa daya, Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Diulangi 2 kali oleh malaikat Jibril. "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Demikian juga Nabi Muhammad jawabannya sama. "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Kemudian yang ketiga kalinya Nabi Muhammad didekap oleh malaikat Jibril dengan erat sehingga susah untuk bernapas. Tetapi kemudian bisa membaca yaitu surat yang turun pada saat itu, yang akan disampaikan oleh Ananda Waidah Al-Adawiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Dan artinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang mulia. Dia telah mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Demikian itu yang disampaikan bacaan-bacaan yaitu oleh Nabi Muhammad. Sekaligus peristiwa ini mengangkat beliau Muhammad
sebagai nabi dan juga rasul Allah. Hayal ikhwah rahimakumullah, kita ketahui kenapa Al-Quran berbahasa Arab. Jelas dalam Al-Quran menyampaikan, surat Yusuf ayat kedua disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian berpikir. Jelas kalau kita berpikir, menganalisa ayat-ayat Allah, yaitu ayat Al-Quran, ayat yang turun dan yang kita pelajari, tidak hanya membacanya saja, tapi kita pelajari artinya, maknanya, dan juga tafsirnya. Dan wajib bagi kita untuk menjalankan ayat-ayat Allah itu. Karena inilah hukumnya tafsili. Wajib bagi seorang yang beriman, bagi kita semuanya untuk melakukan, untuk menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu syariat Islam, Al-Quran. Kalaupun kitab-kitab yang lain, Zabur, Taurat, Injil, itu hukumnya ijmali, yaitu kita tidak wajib untuk mengetahuinya. Tidak wajib untuk mengetahui arti yang ada di dalamnya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kemudian Al-Quran itu juga luar biasa. Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu, kami langsung yang menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Sekelumit inilah mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semuanya. Mari kita pelajari Al-Quran dengan bacaannya. Kemudian mari kita pelajari terjemahannya. Kemudian mari kita pelajari yaitu tafsirnya atau penjelasannya. Karena Al-Quran itu wajib bagi kita. Sebagaimana hukumnya yaitu tafsili. Untuk memahami Al-Quran itu tafsili. Artinya wajib memahami dan wajib untuk mengamalkan satu persatu. Kalau kitab-kitab yang lain namanya ijmali. Yaitu tidak wajib untuk mengamalkan dan tidak wajib untuk mengerti yang ada di dalam kitab-kitab yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.